warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di video kali ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang bagaimana cara mendaftar jurnal di Arjuna di Garuda. Sebelum kita mendaftar aplikasi jurnal nasional, jurnal itu harus mendaftar ke indeksasi Garuda. Caranya silakan tinggal search saja di Google ini Garuda Ristek Green saja ya, Ristek Green. Nah seperti ini. Jadi silakan search saja di Google Garuda pasti Ristek Green, nanti akan muncul, atau langsung saja diketik di websitenya garuda.ristekgreen.go.id. Nah, sudah, silakan dibuka. Nah, untuk mengecek apakah jurnal Bapak Ibu sudah terindeks Garuda, di bagian sebelah atas ini silakan pilih jurnal _conference di sini. Kemudian ketika nama jurnal Bapak Ibu, misalkan saya coba jurnal saya misalkan PPFA gitu ya. Nah, di sini kalau sudah terindeks seperti ini berarti artinya bahwa jurnal Bapak Ibu sudah terindeks oleh Garuda. Misalkan saya punya yang lain, saya kembali coba. Belum. Nah, belum. Jadi seperti silakan dicek dulu di sini untuk memastikan jurnal Bapak Ibu sudah terindeks Garuda atau belum. Jika belum, kita harus mendaftar terlebih dahulu sebelum mendaftar ke akreditasi. Caranya sama juga, di bagian atas ini ada paling pojok kanan itu adalah suggest ya, di sini diklik suggest. Nah, kemudian di sini ada form yang harus diisi secara lengkap. Oke, misalkan di sini your email, your name, berarti silakan diisi oleh nama Bapak Ibu, nama lengkap. Ini bisa nama Bapak Ibu, bisa nama editor, atau terkait dengan PJ ya, penanggung jawab kontak yang bisa dihubungi, yang mungkin sering membuka email dan seterusnya untuk email. Kemudian di sini juga diminta your email, ini silakan diisi dengan email dari Bapak Ibu, PIC ya, sama ya, ini juga PIC atau kontak jurnalnya. Kemudian institusinya ini tinggal diisi ya, di ya. Nah, harus saja contoh saja. Ini tidak harus diisi oleh editor injip, jadi silakan diisi oleh editor, mungkin editor yang mendaftarkan di Garuda atau jurnal kontak dari kontak yang mengurus jurnal Bapak Ibu. Kemudian di sini berikutnya journal information, silakan tulis original name of journal, jadi nama jurnal awal ketika pertama kali terbit. Jadi misalkan dari PPFA ini saya contohkan saja karena sebenarnya sudah terdaftar ya. Kemudian title of the journal, ini kalau misalkan ada perubahan, kalau tidak ada ya sebenarnya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nanti kita coba aja, karena kadang beberapa beberapa form di sini ada yang wajib diisi, ada yang tidak, dan tidak dibedakan yang mana yang wajib mana yang tidak. Selanjutnya di sini doi, silakan bisa diisi doi jurnal Bapak Ibu, atau jika belum ada ya bisa dikosongin sebenarnya. Cara mencari doinya kalau di CPFA ya, misalkan di sini coba cari doi dari terbitan terakhir saja ya. Oke, saya coba terbitan 2019 saja ya. Gampang. Nah, di sini kalau sudah, di sini ada doi ya, silakan di copy saja salah satu artikel, di paste. Cuma nanti sampai, karena di sini yang diminta doi jurnal ya, sampai nama jurnalnya saja ya. Jadi yang PN dan seterusnya ini dihapus. Kemudian berikutnya journal type, jelas jurnal ya, karena pilihan jurnal dan conference. Kemudian ISSN nya silahkan diisi di sini. Yang require atau yang wajib adalah ISSN elektronik ya. Sedangkan ISSN cetak itu tidak wajib, atau ya bisa diisi bisa tidak. Karena di sini jurnalnya jurnal elektronik ya, kita pakai ISSN. Kalau sudah punya ISSN cetak ya diisi juga boleh, biar ya terdaftar lah.
Selanjutnya publisher, di sini publisher ini silahkan ditulis nama universitas atau lembaga ya, atau nama badan. Ini sudah diberi keterangan, bukan jurusan atau prodi atau fakultas ya. Ini misalkan jangan diisi jurusan fisika FMIPA UNESA, atau misalkan fisika FMIPA UNESA gitu, tapi ya universitasnya namanya universitas, karena di sini sebagian sudah ada listnya. Jadi kita tinggal nanti memilih. Sudah satu ini, sudah ada di Surabaya. Oke, jadi sekali lagi itu adalah nama universitas, bukan nama jurusan ataupun bagian atau subbagian gitu ya. Kemudian jurnal website, di sini silahkan Bapak Ibu masuk ke bagian home ya, di sini diklik home, pastikan sudah di home. Nah, ini tinggal dikompres saja websitenya. Oke, di sini ya. Nah, sudah gitu aja. Kemudian jurnal kontak name. Nah, jurnal kontak name ini bisa jadi sama dengan yang mendaftarkan di Garuda ini, bisa jadi juga berbeda. Nah, ini ya kalau jurnal kontak name diusahakan ya kontak jurnal yang bisa dihubungi pada saat ketika ada kendala atau ada hal yang lain. Oke, di sini kalau misalkan kontak name-nya misalkan di CPFA itu saya dan Bu Nurita, seingat saya, jadi di kontak di sini ya. Kalau nggak ada menu ini, di bagian about di sini ada kontak. Nah, ini silakan diisi nama orang yang sebagai kontak person dari jurnal. Sekali lagi tidak harus sama dengan yang mendaftarkan ya. Misalkan di sini saya pakai Bu Nurita gitu ya, biar beda. Kemudian email silakan di sini diminta jurnal official email, jadi ya email dari jurnal itu sendiri. Jadi misalkan saya pakai apa, .ac.id gitu ya. Jurnal kontak phone, jika jurnal Bapak Ibu memiliki telepon di kantor itu bisa diisi. Tapi kalau saya pribadi, jurnal kontak phone ini diisi oleh editor, nomor WA dari editor ya. Silahkan diisi. Kemudian berikutnya di sini start year test online dan seterusnya. Ini adalah kapan full teksnya terbit pertama kali online. Jadi bukan pertama kali terbitnya dari jurnal ya Bapak Ibu. Jadi di sini kapan pertama kali full text atau artikel online itu diterbitkan secara online. Oke. Misalkan kalau CPFA ini kan pertama kali terbit 2011. Kemudian ya terbit itu langsung terbit online juga, sehingga itu adalah pertama kali terbit online-nya gitu ya. Kalau misalkan ada jurnal lain yang terbitnya itu pertama misalkan 2011 tapi baru online 2018 ya, di sini ditulis 18. Oke. Yang versi cetak tidak dituliskan karena ini sistem identifikasinya sistem identifikasi digital ya, atau elektronik bukan cetak. Kemudian di sini ada period issue per year, ini tinggal dipilih saja, misalkan CPFA itu terbit kapan, misalkan Juni dan Desember. Nah, ini terserah, kalau misalkan ada yang satu edisi atau satu tahun itu ada 3 terbitan, ada 4 terbitan ya, diisi sesuai dengan kapan terbitan itu berada ya. Kemudian berikutnya jurnal editorial address, ini silakan diisi dengan alamat dari jurnal Bapak Ibu. Ada ya di kontak juga di sini, atau Bapak Ibu kalau hafal ya bisa ditulis juga. Tidak saya tunjukkan karena ada nomor HP dari kami ya. Jadi misalkan ini bisa jurusan, boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris silahkan, yang sudah saja karena ini kontak saja, alamat ya intinya Bapak Ibu. Jurusan fisika FMIPA di Surabaya, misalkan ya, jalan Bintang ketiga angka 1 di Surabaya. Pastikan alamatnya adalah alamat pos yang lengkap supaya kalau ada yang perlu di penulis atau yang lain terkait dengan pos itu ada perlu, sehingga bisa mengirim surat melalui pos.
Selanjutnya di sini I'm on scope jurnal, ini terkait dengan fokus dan scope jurnal. Ini tinggal copy paste saja. Kalau di sini di menu saya sudah membuat menu di sini ya, khusus, atau di about di sini. Kemudian ada fokus dan scope. Jadi intinya di sini isinya adalah topik-topik apa yang diterima di jurnal ini, gitu. Atau ada keterangan lain yang bisa menambahkan terkait dengan informasi di jurnal gitu ya. Nah, misalkan banyak ya di sini. Selanjutnya di sini just the journal has a homepage, ya, apakah punya web jurnalnya? Ya karena jurnalnya online ya sekarang harusnya dijawab yes ya Bapak Ibu, kecuali kalau memang jurnalnya tidak punya website. Kemudian di sini is the journal already open journal system. Nah di sini kalau jurnalnya menggunakan OJS, oke, maka ya dipilih yes. Tapi kalau menggunakan website atau WordPress atau yang lain ya klik no ya. Jadi ini tergantung jurnal dari Bapak Ibu. Selanjutnya di sini jika yes, provide us a link. Jadi silakan diberikan atau dipaste di sini link dari jurnal. Ya, sama seperti pertanyaan awal tadi sebenarnya. Jadi jika lagi di home, nah ini di sini ada website, tinggal di copy, dimasukkan ke sini, paste. Ya. Kemudian jika titelnya open access, nah di sini karena di jurnal-jurnal Indonesia kan rata-rata open access. Jadi kita diminta untuk salah satu contoh ya dari artikel. Nanti saya contohkan yang volume 9 nomor 2 gitu ya, salah satu artikelnya di sini diminta. Nah, misalkan ini satu dari Filipina, copy dan saya paste saja di sini. Salah satu artikel saja untuk contoh atau untuk contoh ya bahwa ini adalah open access. Kalau jurnal Bapak Ibu tidak open access ya tidak usah diisi sebenarnya, tapi pengertian open access itu adalah ketika pembaca itu bebas mendownload PDF dari jurnal kita tanpa perlu membayar. Nah, kalau perlu membayar itu biasanya di jurnal-jurnal luar, misalkan kalau kita tahu jurnal Aspire itu kan butuh membayar berapa dolar untuk mendownload artikel, itu baru close access. Tapi rata-rata jurnal di Indonesia itu sistemnya adalah open access di sini ya. Oke. Berikutnya URL editorial board, jadi silakan Bapak Ibu membuat atau mencari di sini ada di bagian about, kemudian editorial team. Di sini kita bisa Bapak Ibu bisa melihat, nah ini adalah editorial board dari PDF lain. Tinggal copy saja kemudian dipaste di sini. Kemudian URL of the kontak sama ya Bapak Ibu, menunya juga di about. Ini ada kontak ya, ini saya tidak tunjukkan, saya langsung copy saja dari sini ya. Oke. Copy link address, tinggal masukkan di sini, sudah selesai. Kemudian URL of reviewer, nah silakan di sini kalau secara umum ya, kalau standar memang di sini biasanya ada satu tambahan tab lagi tentang reviewer ya, itu URL reviewernya. Kalau di kami tidak, kita membuat pakai static page plugin, jadi tinggal saya buka ya, misalkan ini tab reviewernya, intinya sama ya, tinggal di copy di sini kemudian dipaste. Berikutnya Google Scholar. Nah di sini memang sedikit kontroversi ya ketika kita bicara URL Google Scholar. Kenapa? Karena sebenarnya Google Scholar sendiri itu digunakan untuk statistik atau profil dari penulis ya, bukan profil dari jurnal. Tapi Indonesia menggunakan itu karena kemudahannya dalam memberikan analisis numerik, sehingga digunakan untuk jurnal juga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya, misalkan di sini saya klik Scholar, nah ini yang menunjukkan ini jurnal ya, tinggal di copy saja di sini. Oke, di copy. Oh, kita sini sampai 700, saya baru tahu ini. Nah ini tinggal di copy saja kemudian dipaste. Nah sudah selesai. Jadi ini harus diisi ya Bapak Ibu untuk terkait dengan URL Google Scholar. Selanjutnya URL jurnal cover, itu adalah file cover jurnal, biasanya sih dalam bentuk dalam bentuk JPEG, dalam bentuk gambar ya. Nah, tapi memang yang sudah diupload di websitenya juga. Jadi sini URL-nya yang diminta, bukan file gambarnya. Sehingga kalau saya tadi ya saya contohkan, saya ambil salah satu edisi di sini, misalkan volume 9 nomor 2 ya. Nah, oke, maaf. Ini ya misalkan, nah ini ada gambarnya, saya klik. Di sini ada copy image address. Nah, ini gambar covernya, ini kan cover dari jurnal. Diklik kanan, kemudian copy image address. Nah, di sini nanti ciri khasnya ketika dipaste di sini bisa dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Intinya extension yang terkait dengan gambar. Oke. Berikutnya select subject area Arjuna, silakan dipilih
subjek area yang mendekati atau paling tidak mirip dengan jurnal Bapak Ibu. Misalkan sini fisika astronomi ya. Nah, di sini subjek area juga dipilih yang mendekati. Atau kalau sudah penuh ya sudah cukup, ini ya sudah cukup. Ini Arjuna ya. Saya nggak tahu kenapa dipisah di sini ya. Select subjek area Garuda. Jadi silakan di sini yang mendekati terkait dengan subjek area yang ada di Garuda. Education, kemudian fisik mana saja. Nah, ini silakan dipetani ya, ada fisik, kemudian berikutnya ada energi misalkan, ini misalkan saja ekonomi. Nah 1 2 3 4 bisa maksimal 5 ya, bisa 4, bisa kurang dari 5, tapi maksimal 5, tapi harus diisi juga. Kalau sudah diklik submit my suggestion. Oke. Jika ada error silakan dicek lagi, mungkin ada yang belum diisi, ternyata itu wajib diisi, karena sekali lagi di sini tidak ada keterangan yang mana yang wajib diisi, mana yang tidak wajib diisi. Oke, gitu ya. Kalau sudah nanti akan mendapatkan email ya Bapak Ibu, mendapatkan email bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar. Nah, biasanya ketika mendaftar seperti ini ya memang tergantung operator Garuda ya Bapak Ibu. Kalau pas kita mendaftar operatornya sedang standby, nah sedang membuka Garuda, itu dalam hitungan jam itu sudah terdaftar kita jurnalnya di Garuda. Tetapi ketika operator tidak standby ya memang bisa jadi hitungan hari, tapi cepat ya Bapak Ibu. Kita pengalaman kita pernah coba itu di workshop di UNESA, pagi kita daftar, sorenya itu sudah terdaftar. Nah ini tergantung juga. Nah karena ini juga masa-masa pandemi ya, ini kita juga harus agak maklum, mungkin ada kendala waktu dan seterusnya, kita tidak bisa langsung di approve misalkan. Oke. Berikutnya misalkan di sini kalau sudah, sekali lagi silahkan kalau sudah terdaftar tinggal dicek saja ya secara berkala. Kalau sudah mendaftar apakah sudah terdeteksi atau belum. Kalau kita ngeceknya tadi tinggal di search di jurnal conference, nama jurnal Bapak Ibu. Nah sudah. Nah ini kalau sudah terdaftar ya Bapak Ibu. Nah di sini sudah lengkap ya. Ini nama jurnalnya, ini nama websitenya, publishernya, kemudian apa namanya ISBN-nya, DOI-nya, kemudian subjeknya. Berikutnya ini ada artikel per year, ada jumlah artikelnya lengkap ya Bapak Ibu, kontak name-nya, kebetulan ini kontak name saya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada Sinta, dua account history dan seterusnya. Ini terkait dengan investasi di Sintanya ya. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja untuk tutorial mendaftar Garuda ini. Saya rasa mudah ya, tinggal mengisi form saja apa yang perlu diisi dan sudah saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika video ini bermanfaat, tapi jangan lupa subscribe untuk menambah motivasi dari pembuat konten kreator ya, untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Komen saja jika ada tutorial yang ingin dibuatkan supaya mungkin konten kreator seperti saya bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman semua untuk membuat video yang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum.